Nanti beliau bertiga ini yang akan menghandle untuk kegiatan MJR 2025. Yang perlu kami sampaikan dari mata panah, kita untuk MJR 2025 kita akan menjalankan 3 putaran, yaitu putaran 1 tanggal 26-27 di sirkuit Boyolali, 26-27 April di sirkuit Boyolali. Berikutnya untuk putaran kedua akan kita mainkan di sirkuit Kanjuruhan Malang. Nah, seri 2 kita main di Kanjuruhan tanggal 7-8 Juni 2025. Final round kita main tanggal 8-9 November di sirkuit GBT Surabaya. Dan kita nanti akan mempertandingkan lagi satu seri untuk final, atau bukan final sih, untuk partinya MJR yang tidak terkait dengan poin dari seri 1, seri 2, seri 3. Kita nanti ada partinya. Dan untuk juara umum kita nanti kita ambil dari perolehan total poin seri 1 sampai dengan seri 3. Juara umum total seri nanti wajib mengikuti seri Tumpek Blek MJR. Penyerahan yang juara umum akan kita laksanakan di seri Tumpek Blek MJR. Jadi nanti final itu kita hanya menyerahkan simbolis trofi, tapi untuk juaranya, baik itu untuk prize money ataupun nanti kalau ada motor, ya motor kita juga akan kita berikan ke teman-teman, tapi penyerahannya nanti di Tumpek Blek. Untuk tempat dan waktu masih menunggu. Kita masih mengupayakan nanti untuk Tumpek Blek itu akan kita laksanakan di sirkuit terbaru, yaitu di Magetan, kalaupun sudah direkomendasi oleh Ikatan Motor Indonesia Pemprov Jawa Timur. Karena sampai dengan hari ini informasi untuk kita menggelar di sana ataupun siapapun yang menggelar di sana masih belum diizinkan, karena safety untuk sirkuit masih belum begitu safety. Tapi nanti begitu mereka sudah survei lagi dan diizinkan, kita akan mencoba di sana. Tapi kalaupun tidak kita gelar di sana, nanti kita akan mengupayakan tempat, mungkin kita sudah main 2 event seri di sirkuit permanen. Nanti kita akan upayakan untuk Tumpek kita main di sirkuit dadakan. Dengan harapan apa? Penonton itu akan lebih banyak di sirkuit dadakan. Kalau di sirkuit permanen kita kurang meriah, tapi akan nanti perkembangan dari Tumpek Blek akan kita share lebih lanjut. Dan untuk kelas-kelas yang mendapatkan JU, nah untuk kelas-kelas yang akan mendapatkan JU seperti yang tertera, dan ini nanti akan dibahas oleh COC kita yang akan menjelaskan teknis dari kelas utama ini, karena nanti kelas utama akan kita bagi juga kelas motor break atau kelas kejurnas dan kelas non kejurnas. Nanti ada aturan-aturan sendiri. Kelas kejurnas ada teknis sendiri, kelas non kejurnas ada teknis sendiri. Nah, untuk regulasi nanti akan disampaikan oleh Mas Luis. Jadi nanti teman-teman di sini kami berharap hari ini segala permasalahan untuk teknis, baik itu spek mesin dan lain-lain, kita selesaikan hari ini. Dan insya Allah kita akan berupaya
untuk konsisten. Apa yang menjadi keputusan kita hari ini tidak akan kita rubah lagi. Itu nanti akan menjadi komitmen kami dari mata panah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan pada teman-teman. Kita lanjutkan sesi hari ini sambil menunggu buka puasa. Akan kita lanjutkan, dan waktu kami serahkan ke Bung Haris Barata selaku COC untuk menjelaskan konsep dari perlombaan yang akan kita mainkan di tahun 2025. Bung Haris, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Agak batuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, Mas Rudi sebagai owner dari mata panah, juga teman-teman panah khususnya yang sangat kami hormati, kawan-kawan manajer tim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan serta supportnya. Teman-teman sekalian tentu sudah sudah tahu ya. Jadi saya selaku ditunjuk sebagai COC atau pimpinan lomba, saya Jinggo Barata. Kemudian ada Mas Luis selaku scrutineering chef. Kemudian ada Pak Dir, beliau nanti khusus terkait dengan lintasan. Pertama, kami sampaikan selamat berpuasa tentu bagi yang menjalankan. Mohon maaf kami tadi berangkat dari Surabaya berenam. Jadi kalau katanya Pak Ustadz Bobi itu lebih teko 100 kilo dari musafir. Jadi kami tadi berangkat berenam dari Surabaya musafir. Itu yang membuka teman-teman sekalian. Itu pada tahun tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi bahwa pada tahun 25 ini kita akan berikhtiar untuk berekspansi. Yang pertama ini di Jawa Tengah. Karena tadi sudah disampaikan di sirkuit Boyolali. Teman-teman sekalian, seperti yang diharapkan tadi, mudah-mudahan pada kesempatan launching hari ini, sore ini, itu yang indah, kita berdiskusi, kita juga berharap masukan-masukan dari rekan-rekan. Harapannya MCR untuk tahun 25 ini berjalan dengan sukses, aman, dan tidak ada kendala yang berarti. Perlu kami sampaikan aturan atau regulasi balap motor tidak ada yang berubah pada dasarnya. Jadi peraturan kita juga menggunakan peraturan nasional BPI untuk di kelas event kita seri 1 ini ada, tadi sudah disampaikan, ada 9 kelas utama. Jadi seperti yang sudah tertera itu, jadi kelas supportingnya lokal dan ekspedisi kurang lebih sekitar 21 ya Mas, 21 kelas. Kelas utamanya itu seperti yang disampaikan tadi ada 9 kelas. Nah, tata caranya teman-teman sekalian untuk khusus kelas kejurnas, jadi baik mulai expert, kemudian novice, kemudian rookie dan beginner. Jadi untuk kelas kejurnasnya kita main 2 race, ya, kita main 2 race. Tetapi untuk race pertama yang nanti insya Allah kita concern
form akan kita mainkan pada hari Sabtunya itu menggunakan sprint race. Jadi kita setengah dari jumlah lapnya. Tapi tentukan untuk kelas expert jurnasnya itu 20 lap, berarti kalau sprint race-nya separuhnya dari itu 10 lap. Demikian juga ke bawahnya menjadi 8, kemudian 6 dan seterusnya, sampai 7 dan 6. Kemudian poinnya sama juga. Jadi poinnya nanti akan menjadi untuk pos 1-nya 12 ya, kalau full kan 25 ya, kita ambil 12, 10, 9 dan seterusnya ke bawah. Itu untuk poin sprint race-nya. Nah, untuk race keduanya pada hari Minggu full. Kita satu race-nya itu full menjadi 20 lap dan poinnya akan menjadi 25 untuk pos 1-nya. Ya, saya kira itu semua sudah paham. Hal-hal yang lain teman-teman sekalian tadi sudah disampaikan, saya yakin rekan-rekan manajer sudah paham terkait dengan aturan-aturan yang paling krusial yang harus kita bahas pada sore hari ini adalah terkait teknis atau skrutnya lah. Ya, ini yang perlu kita bicarakan bersama, khususnya terkait dengan BBM. Sampai di sini untuk aturan-aturan balarnya ada yang mungkin ditanyakan sebelum lanjut pada hal mekanik atau hal skrutnya, hal teknisnya. Ada yang ditanyakan Bapak teman-teman sekalian terkait dengan aturan race berikut. Ya, ada tadi susulan ya, nanti ada tambahan 1 slot yaitu kelas X-Rider. Nanti ada X-Rider itu ada 3 kelas, kemudian ini bisa terakomodir. Kelas 125 untuk Batak ya, 116 dan BP 4 tak 150 standar. Speknya spek beginner. Itu kelas X-Rider, tambahan dari slot X-Rider tadi. Ada yang perlu ditanyakan teman-teman terkait dengan terkait dengan poin dan mungkin jumlah lab dan seterusnya? Monggo silakan. Tapi kalau masih belum ada, kami lanjutkan biar nanti langsung disampaikan Mas Luis terkait dengan hal mekaniknya, hal teknisnya. Ya, nanti mungkin masih disimpan dulu pertanyaannya, mungkin nanti akan disampaikan bersama-sama. Silakan Mas Luis. Bahan bakar itu untuk kelas MP1 sampai MP4 tetap SPBU yang disediakan oleh panitia. Jadi bahan bakar untuk kelas MP1 sampai MP4 bahan bakar dari panitia SPBU. Untuk semua kelas supporting bahan bakar kita menggunakan RON 100 atau apabila SPBU sekarang kan lagi tidak karu-karuan RON-nya, mengikuti SPBU yang disediakan oleh panitia. Kalau di atasnya, jadi misalnya SPBU
Kalau kita di sana menemukan di atas 100, berarti ronnya mengikuti SPBU yang disediakan oleh panitia. Untuk ron 100 itu jadi tergolong bebas, mau pakai SPBU boleh, mau dicampur apa aja boleh, asal maksimal ronnya 100 yang kita ukur dengan alat optis. Jadi untuk bahan bakar saya kira itu alat ukur menggunakan alat ukur panitia. Kalibrasinya USA untuk alat optis itu. Jadi sekali lagi untuk kelas MP1 sampai MP4 itu disediakan panitia yang supporting ron 100 atau mengikuti bahan bakar yang disediakan oleh panitia. Misalnya panitia mendapatkan bahan bakar sampai di atas 100, 101 atau 102, berarti kita menggunakan ron 102. Jadi gitu aja untuk bahan bakar. Sedangkan untuk regulasi mesin mengikuti regulasi 2025 dengan perkecualian yang seperti tertulis ini. Jadi untuk ukuran velg, limiter UTMP 1 dan 2 limiter bebas, velg bal bebas, merek spare part bebas, stok depan bebas. Untuk kelas MP34 hampir sama kecuali yang ukuran yang pertama. Jadi limiter tetap mengikuti regulasi Motobreak 2025. Jadi limiter tetap mengikuti apa yang tertulis di regulasi Motobreak. Dan juga untuk kelas supporting kayak Dewata kan ada perubahan di CDI. Jadi semua tetap mengikuti ini regulasi Motobreak 2025. Saya kira itu aja. Untuk mini GP Bisa aja. Ditampilkan nanti dibacakan. Mini GP regulasinya seperti yang tertulis ya, single head, standar porting, mesin standar mini GP 50 cc 2 tak. Full start automatic, cylinder head standar porting, cylinder box standar porting, dan ukuran piston ini ya 44 mm. Piston beda, piston hanya ukuran 44 dan tidak boleh ring 1. Bor dan stroke standar, tangser standar. Bor stroke standarnya bisa. Kaki di sini dong. Iya. Kaki ya, ini sini. Iya, sangat bacakan aja. Untuk bor stroke standar, stroke-nya berapa? Standar enggak? Ukurannya. Stroke-nya. Oh, yang stroke. Biar dilengkapi nanti. Stroke biro, bore 44. Standar itu berapa maksudnya? Standarnya berapa stroke-nya itu? Kan harus tertulis. Yakin ya? 33. Dicek, cari informasi. Stroke standarnya mini GP, standar kan stroke standar. Ya. Nah itu standarnya berapa kan harus itu nanti ditulis mas. Ditambah biar ditambahi ya. Sekarang carikan info ya. Terus karburator standar trimmer, bagian luar tidak boleh ada lem, ditambah lem. Jetting bebas, red valve standar modif, pengambilan standar modif, rangka standar pabrik dan tidak boleh dirubah panjang, swing arm dan non aluminium. Step bebas, kipas pendingin standar modif, suspensi standar atau rigid. Ini suspensi depan belakang ya. Jadi saya kira untuk mini GP nanti kalau kurang dilengkapi dulu ya. Piston hanya diperbolehkan ukuran 44, tidak diperbolehkan melebihi 50 cc. Nanti brushstroke-nya ditambahkan berapa Mas Aki ya? Ada pertanyaan untuk kelas yang lain? Untuk kategori pembalap seperti yang sudah disampaikan tadi, kita mengikuti aturan PP ini. Expert itu usia minimum 16 tahun sampai dengan 50 tahun. Kemudian novice itu 14 tahun sampai dengan 20 tahun. Rookie usia minimum 10 tahun, maksimumnya 16
tahun. Dan terakhir beginner itu usia 8 tahun, maksimumnya 12 tahun. Oke. Kemudian ada catatan rekan-rekan sekalian, pembalap yang kemarin menjadi juara umum MGR pada tahun 2024 kategori novice ya 20 tahun sudah tidak boleh ikut di kelas yang sama di MGR pada tahun ini, tahun 25 ya. Jadi artinya harus naik khusus untuk pembalap yang kemarin menjadi juara umum pada tahun 2004 kategori novice yang sudah usia 20 tahun sudah tidak boleh untuk mengikuti di kelas yang sama di tahun 2025 ini. Itu catatannya. Saya kira itu. Mari kita diskusi, sampaikan mungkin ada pemikiran, ada masukan yang bisa dimusyawarahkan dan kita ambil kesepahaman, kemudian kesepakatannya. Untuk bahan bakar ini, kalau melihat dari teman-teman di live TikTok ini ada pemikiran untuk bahan bakar itu untuk minta di dalam arti untuk ada penegasan, yaitu kalau Pertamina kalau bebas kalau kita melihat di sini, kita memang melihat dari teman-teman di TikTok ada beberapa permintaan. Kalau dari Polri itu SPBU, kalau di Polri SPBU. Dari teman-teman itu untuk BBM ini memang sangat krusial banget. Ini memang kita dalam arti satu sisi kita memang harus juga mementingkan kelangsungan dari balap motor, tapi di satu sisi juga ada tuntutan untuk update teknologi. Jadi dari beberapa tim yang hadir di sini, kita mohon masukan dan istilahnya masukan ataupun pemikiran bagaimanakah untuk kita menentukan untuk BBM di tahun 2025. Monggo mungkin dari teman-teman yang hadir, Mas Alvis yang di depan dulu. Mas Alvis, monggo, bagaimana Mas Alvis pandangannya? Monggo. Yang pertama saya mau tanya yang spek untuk novice Pak, yang 130 itu spek MP2 apa MP4? MP2. MP2 ya. MP2. Bahan bakar? Untuk bahan bakar saya ngikut suara terbanyak. Berarti SPBU. Oke, mungkin Mas Dimas, mau Mas Dimas? Untuk bahan bakar kita ikut teman-teman aja.
SPBU tadi ya. Kalau SPBU diambil SPBU yang selama ini tahun terbaik gitu aja. Selama ini kan sel Mas Hendra. Oh, jadi Konsisten. untuk SPBU konsisten kita ambilkan untuk sel. Ya. Oke. Jadi kita catat. Mungkin ada lagi yang di belakang? Pak Yoni. Monggo. Untuk BBM saya ngikut teman-temannya. Mungkin ada batasan maksimal untuk SPBU, batas maksimal ronnya berapa? Mau pakai BBM apa? Manut. Jadi batasannya ke ron aja Pak. Menggunakan batasan RON. Iya. Mau pakai sel, mau pakai pertamak, mau pakai lainnya BP, wis pokoknya ronnya sama dipatok 98 atau 99 itu aja. Oke. Dijikuk penaknya. Oke. Asih. Bukan SPBU, RON, pokoknya RON. Ah. Tapi SPBU ya? Ya, ron tapi SPBU. RON SPBU. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lagi? Ayo, Tidak ada? gue protes. Jadi Mas Sony mungkin bisa kasih masukan, Ya. membuka apa informasi-informasi dari baik yang dari Jateng sama Jabar atau dari manapun, mungkin dari media bisa menyampaikan. Ayo Mas Cici. Cek. Terima kasih atas waktunya Pak Rudi dan beliau-beliau yang terhormat di depan. Untuk masalah BBM ini sangat riskan ya, terkait dari gonjang-ganjing pertamax dan lain-lain. Sebelumnya dari teman-teman suara terbanyak ya di TikTok itu maunya dipatenkan ya untuk pertama apa bebas gitu ya. Kita kembalikan lagi aja ke penyelenggara. Penyelenggara sendiri kan juga pasti udah komunikasi dengan beberapa regulator terkait ini di Pemprov masing-masing daerah. Terbaiknya bagaimana, dan itu juga pastinya keputusannya juga kan tidak akan merugikan tim dan pembalap. Jadi saya rasa keputusan yang dibuat oleh penyelenggara sendiri pasti penuh pertimbangan. Jadi menurut saya dikembalikan aja ke pihak penyelenggara gimana baiknya. Oke, terima kasih Mas Cici. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari regulasi yang sementara kita terbitkan, ini kita sudah cukup jelas sebenarnya. Jadi kelas kejurnas MB1, MB2, rookie, beginner itu menggunakan BBM yang disediakan panitia. Otomatis pasti SPBM, SPBU yang disediakan panitia. Entah itu nanti kita akan mengupayakan untuk sel bisa kita sediakan. Kita masih komunikasi dengan pihak sel. Terus untuk kelas supporting itu seperti apa yang disampaikan dari Mas siapa tadi, itu kita sudah menggunakan batasan RON 100, menggunakan batasan RON 100 dengan catatan kalibrasi USA. Atau mereka yang mungkin tidak membawa BBM itu bisa menggunakan BBM yang disediakan panitia, atau yang kata-kata atau menggunakan BBM yang disediakan panitia ini kita coret, kita drop. Jadi kelas supporting BBM maksimal RON 100. Karena apa? Kita menggunakan SPBU itu 98 dengan mungkin pertimbangan tiap daerah atau tiap SPBU tidak sama. Jadi untuk RON itu kami naikkan 2 RON, 2 oktan menjadi 100.
itu pertimbangan untuk memberi toleransi kepada teman-teman. Dan juga untuk underbone 130 dan 116 cc kita menggunakan BBM bebas untuk underbone. Nah, ini mungkin dari teman-teman seperti apa, Mas Alvis itu bisa menyikapi dari kelas supporting BBM maksimal ROM 100. Nah itu nanti semisal BBM dari panitia roundnya di atas 98 gimana Pak? Itu. Yang mana maksudnya? Kan tadi ada statement atau yang menggunakan BBM yang disediakan panitia dihapus. Semisal nanti di suatu tempat itu roundnya 100 lebih gimana? Maksudnya kan kita acuannya BBM terdekat Pak biasanya. Kalau semisal BBM terdekat seperti Surabaya, Mas Luis kemarin bilang ada yang 100 lebih, itu gimana toleransinya untuk kita? Iya, benar. Oke, kita tampung dan mungkin bisa. Oke, Nah, dengan menggunakan yang seperti ini, selain Mas Alvis, mungkin ada yang menyampaikan? Mungkin dalam arti bingung penjabaran ini atau perlu kita ganti untuk penjabarannya? Target sistem ya SPBU. Mbak Kedut mau dibaca lihat? GDT. Kerudung hitam jangan sampai lolos katanya. Ya? Jangan. Bila ngomongnya begini yang terakhir itu tidak ini bakar. Oh iya, itu ujian panitia sebenarnya. Memang ya sama oke secara itu harus semua. Oke. Semua kelas. Ya. Oke, sebentar kita baca dari beberapa teman-teman. Jelasin ngomong bebas itu aneh, dan kayak pengen rame kok. Iya. Ya bro. Oke, ini yang resiko itu mau itu jeneng itu. Di grup kan ada TikTok. Anak ini kan harus di untuk Oke, bisa dibantu dibacakan dari teman-teman yang baru masuk. Dari ABK SPBU biar merata di mana tempat ada. Oke, karena saat ini kita masuk di pukul 15.31. Beberapa saat lagi kita buka puasa. Nanti kita dari tim kita akan perundingan lagi. Nanti untuk BBM akan kita bahas lagi selepas buka puasa. Terima kasih selama selaku koordinator mini GP sudah ketemu untuk panjang stang berapa? Stroke. Nah ya ditanyakan di pihak mini GP panjang stangnya berapa? Nanti segera kita catat dan nanti malam kita terbitkan.
standarnya berapa. Karena kita bicara standar, tidak ada ukuran, bukan standar ini. Selamat datang Mas Chandra, gue Auto Trend hadir di sini. Terima kasih. Ada juga Bayu JJ hadir di sini. Terima kasih J. Dari Moto Balap. Sesuai awal, ini kan siapa ya? SPBU Min dari New CMRT Speed Mas Anok. Oke. Dari mana ini? SPBU Pertamina, apa BBM disediakan, diselaraskan aja. Oke. Beres nunggu tuh ya. Regulasi FIS R 125 Sanmori. Nah, ini salah masuk ini. Salah server. Mohon maaf, kita hari ini masih konsen di MCR. Untuk rugi nanti setelah lebaran kita akan gas lagi. Ini ada pertanyaan, kalau bahan bakar bebas hadiahnya berapa? Kalau bahan bakar bebas itu kita tetap menggunakan regulasi. SPBU panitia yang menyediakan. Oke, kita mulai kembali untuk pembahasan mata panah Kapris putaran 2025. Tadi kita break untuk buka puasa dan sholat maghrib. Kita kembali di sini. Kita akan bahas satu persatu kembali terkait pertama untuk regulasi dari MiniGP. Nah, untuk regulasi MiniGP, tapi di situ belum berubah, nanti akan kita rubah untuk langkah. Stang seker ya. Langkah. Berkali stroke itu. Berkali stroke. Nah, Standar dengan ukuran maksimal 33 ya, bener ya? Maksimal 33. Oke, maksimal 33. Ya, stroke maksimal 33 itu sudah dikatakan standarnya yang seperti itu ya. Ada yang 32,5, 32,8. Ya, oke, nanti akan kita tulis di situ Mas Gana, bisa dicatat biar nanti kita tidak mengulang terus. Jadi stroke itu standar maksimal 33. Oke, berarti Standar sesi aja. standar ukuran ini 33 berarti ya. 32,8. Ya benar 32,8 ya. Oke. Tidak ada toleransi ya. Oke, 32,8. Oke, udah clear untuk regulasi MiniGP. Mungkin dari teman-teman MiniGP ada pertanyaan? Aman? Mengikut regulasi ya? Oke, dengan harapan nanti MiniGP Jawa Timur itu mereka akan bisa main di Lenka atau di seri-seri MiniGP di Jateng dan Jabar. Karena yang kita ketahui untuk regulasi Jateng dan Jabar sudah sama, hanya Jatim tahun kemarin memang tidak sama terkait terutama untuk stroke. Nah, kalau ini sudah kita samakan, berarti nanti kita berdoa saja teman-teman dari Jatim bisa ikut di Jateng, bisa ikut di Jabar atau mungkin dimanapun juga. Baik, dan berikut kita sampaikan
untuk regulasi BBM. Regulasi BBM setelah kita menimbang, diskusi, dan juga mencari referensi-referensi dari beberapa tim baik Jateng, Jatim, juga Jabar untuk regulasi BBM. Jadi kita sudah memutuskan di sini untuk kelas kejurnas BBM disediakan panitia. Nanti panitia akan menyediakan BBM dan tentunya dengan angka yang harus diganti oleh peserta. Untuk per race itu akan kita sediakan 3 liter per race. Untuk sebelum menginjak BBM lagi, ada yang ketinggalan. Untuk X-Rider kita tambah 1 kelas, yaitu bebek 4 tak 150 cc spek rookie. Ya, Ya, kita menggunakan spek rookie. Ini Pak. Karena bagaimanapun juga kalau kita menggunakan spek beginner itu ada stang setir yang sudah ditarik ke dalam, akan lebih menyusahkan untuk teman-teman X-Rider. X-Rider nanti akan diupayakan juga ada JU, masih diupayakan oleh ketua X-Rider Jawa Timur Habib Bobi, masih diupayakan untuk X-Rider juara umumnya. Minimal 10 juta ya. Oke. Siap, no. Nah, kembali kita di pembahasan terakhir untuk BBM. Kita kembali kelas kejurnas BBM disediakan panitia. Nanti panitia yang akan menyediakan per race itu akan kita sediakan untuk 3 liter. Untuk kelas sporting kita BBM RON 100 kalibrasi Sumen mana itu? USA. Daerah mana itu? Untuk undergun 2 tak 130 dan 119 cc BBM bebas. Untuk mini GP yang ada di sini, bagaimana mini GP BBM bebas ya? Oke, mini GP BBM bebas, undergun bebas, supporting RON 100, kelas kejurnas BBM disediakan oleh panitia. Oke. Itu kebut. Untuk PGP SPBU. Oke. Jadi ikut di panitia. Untuk isi berapa mungkin? Oh, 1 liter. Oke. Baik TTT maupun final 1 liter ya. Ya, 1 liter TTT, 1 liter. Maya mini GP semakin terang murah meriah. Bensin itu 1 liter mas. Oke, baik. Dengan kita banyaknya regulasi yang akan kita mainkan di 2025, jadi dengan demikian berakhir sudah untuk pembahasan mata panah Kapris putaran 2025. Kami berharap pada teman-teman semuanya kita ramaikan, kita sukseskan MCR, karena bagaimanapun juga MCR ini hadir bukan karena saya, bukan karena Mas Yosi, bukan karena Mas Luis dan Mas Bobi, tapi MCR ini hadir karena teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi kasih tepuk tangan untuk putaran 2025. MCR 2025.
MDR 2025 Ormas Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.